Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Reisha dari kelas 4A dengan NIM 0206231020. Nah, jadi materi yang pertama itu ada turut serta melakukan perbuatan jarimah. Nah, jadi turut serta melakukan jarimah secara terminologisnya adalah melakukan perbuatan tindak pidana secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan, kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan jarimah tersebut. Berdasarkan definisi yang saya sebutkan, jarimah itu terbagi perbuatan turut serta melakukan jarimah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adanya pelaku itu melakukan perbuatan jarimah bersama-sama dengan orang lain. Yang kedua itu pelaku bersepakat dengan orang lain untuk melakukan perbuatan jarimah. Yang ketiga itu pelaku menghasut atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan jarimah. Dan yang terakhir itu pelaku memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan jarimah. Materi selanjutnya itu ada tentang berbilangnya perbuatan jarimah. Nah, jadi berbilangnya perbuatan jarimah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada pra putusan pengadilan, yang kedua itu ada pasca putusan pengadilan. Jadi yang dimaksud berbilangnya di sini adalah beberapa perbuatan jarimah itu dilakukan oleh seorang pelaku. Nah, jadi di dalam berbilangnya perbuatan jarimah itu terbagi lagi menjadi 2 materi. Yang pertama itu ada perbarengan jarimah. Nah, jadi dalam penyertaan pidana yang berbilang itu pelakunya, sedangkan perbuatan jarimahnya satu nih. Adapun pada penggabungan pidana atau perbarengannya, yang satu itu si pelaku, yang satu itu pelaku, sedangkan perbuatan jarimahnya itu lebih dari satu, dan perbuatan jarimahnya itu belum mendapatkan putusan pengadilan. Yang kedua itu ada pengulangan jarimah. Nah, jadi adapun pengulangan berbilangnya jarimah itu dilihat dari segi sudah ada putusan pengadilannya. Kemudian jarimah yang sama ini tuh dilakukan berulang kali oleh pelaku kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, pelaku di sini tuh disebut dengan residivis. Dan materi yang terakhir itu ada hapusnya hukubat. Nah, jadi ada kalanya seorang pelaku jarimah itu tidak dikenakan sanksi sebagaimana ukubatnya karena adanya 2 faktor. Yang pertama itu alasannya karena pemaaf, yang kedua itu alasan pembenar. Nah, jadi alasan pemaaf di sini itu seperti ketika seseorang itu mendapatkan ancaman, mendapatkan tekanan, kekuasaan, dan kecuali perbuatannya itu dapat merugikan orang lain. Yang kedua itu alasan pemaafnya itu di sini tuh ketika seseorang melakukan perbuatan jarimah itu dalam kondisi yang sedang hilang akal atau bisa dibilang penyakit jiwa, kecuali perbuatannya itu merugikan orang lain. Sedangkan alasan pembenarnya itu adalah mengandaikan bahwa pelaku adalah penjabat yang berwenang atau orang yang disegani, dan diserahi wewenang untuk melakukan suatu kerja, meskipun secara harfiahnya suatu kerja itu tuh memenuhi rumusan pasal hukum jinayat. Nah, jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.